Senin, happy weekend. Yes. Mana tepuk tangannya hari Senin? Kita baca judul dulu ya. Judul kita hari ini. Hade. Gimana? Oh kalau, mah yang punya jakun. Kalau nggak punya jakun. Ada ya. Gondrong rambut kamu. Aku mau panjangin. Ya jangan kayak ceweknya Boboho. Biar. Ya. Aku semalam mimpin kamu makan sushi. Ngapain aku makan sushi? Makan sushi gitu. Intinya makan sushi. Terus? Ya udah namanya mimpi ya nggak tahu. Ada kelanjutannya ntar kalau gue ceritain ntar FYP lagi. Gak usah lah. Apa kelanjutannya? Ntar aja. Ini hari ini ada yang lebih FYP dari semua berita yang ada di dunia ini. FYP. Gila, iya oke. Ini kita tunggu gimana banget gue depannya ini. gimana? Oh, iya oke. Iya udah. Nah kamu suaranya yang benar. Ya sayang. Ya, 1, 2, 3. Jadi ini nih yang jadi sumber berita. Emang ini kayaknya yang kita tunggu-tunggu ya. Iya benar. Soalnya kita maksudnya bagaimana ya? Iya. Kita mau nanya juga nggak enak, iya kan? benar. Tapi yang gua kadang gini, salah satu teman kita kalau lagi duduk suka begini nih. Iya. Paham gak sih? Iya. Sepertinya Kayak lagi Banyak bingung pikiran. gitu. banyak iya, pikiran. sepertinya bintang tamu yang ini mau cerita sama kita tapi nggak Iya. ada solusi, ya Alhamdulillah kan? ya. Terima kasih loh Brownies, akhirnya apa yang kita pengenin tanya, akhirnya kita bisa Benar. tanya. Ini kan Gugi udah bikin pertanyaan-pertanyaannya. Benar. Tapi kalau lu ada pertanyaan dari sendiri tanyain aja. Boleh. Boleh, iya. Boleh? Iya. Agak enak. Ya. Agak enak gua. Standby, pokoknya Clipper standby ya, nonton Brownie semuanya ya. Oke, pokoknya nanti jam 2 udah harus ada di TikTok nih ya. Kamu nih. Iya. Kamu kan paling rempong. Iya. Paling. Kamu paling kepo. Iya. Udah ada belum satu? Kamu udah punya belum? Satu pertanyaan yang bisa bikin gong banget, yang bisa bikin EPYP selama 2 minggu. Ya enggak? Aduh kalau gue mah gak berani. Gua mah denger aja lah, Gue mah denger juga. Mereka suruh ngobrol berdua aja, gue nggak usah ikutan ah. Lu. Bohong. Mulut lu. Ayo. Ladies and Jangan gentlemen, lama-lama ayo. standby handphone kalian. Ayo silakan di record. Gua Ini eksklusif. Bener, gue sih ada satu pertanyaan tapi takutnya terlalu dalam. Gue pengen nanya ke dia nih. Ya. Mas Neneng umurnya berapa ya? Oke, gak boleh ya. Gak penting, Wendy. Oke, Gak gak penting. Gak penting ya? Boleh nggak habis dari Brownies? Bisa nggak dipanggil orangnya? Ntar keburu habis. Udah habis dari Brownies undang ke Kiss You. Iya, abis itu Musik Haji Gun. Gun dong. Aduh, pasti rating deh ini. Aduh. Habis itu Wendy. Oke, langsung saja Ayo, ladies cepet and deh, gentlemen, cepet, ayo. siapkan handphone kalian, ayo Bismillah. siapkan record gegerkan Bismillah ya, nih, hari ya. ini gegerkan. Oke, bintang tamu kita hari ini yang pertama adalah Ruben Onsu. Siang dan malam yang berganti, saatku ini tanda hati. Jika kau sandaran hati, kau sandaran hati. Brownies. Pajak. Ada. Ya piagam Brownies mana? Piagamnya nggak ada. Kasih piagam yang lain. Gua barusan dicubit sama dia. Apa? Lu dari tadi pegang handphone, gua mau nge-briefing lu di belakang kata dia. Enggak, gua gak ngomong gitu demi Allah. Kapan? lo. Sekarang kan bentar. Enggak. Kasih penghargaan dulu enggak? Beri tepuk tangan untuk Ruben Onsu. Duduk dong, A. Kenapa sih? Biasa Mana affiliate tahu. TikTok, gua makan ngecek saldo. Oke, selamat datang Pak Ruben. Iya. Oke. Makasih Ini- loh, udah mau
datang di tengah keramaian ini. Guys, ini hari ini Makasih adalah loh. episode eksklusif Ruben Onsu. Ya, pengennya kita sekarang serius, jangan bercanda dulu ya. Karena Ruben ini adalah sosok sahabat, sosok teman. Kita bekerja setiap hari Senin sampai Jumat jam 12.30 sampai jam 2. Saya, Wendy, Ayu tidak pernah sedikit pun bertanya ada apa yang sedang terjadi. Betul nggak? Betul. Kita bertiga ini benar-benar menjaga privasinya masing-masing. Ya. Dan kita rata-rata tahu cerita tentang Ruben itu dari postingan-postingan di sosial media. Ya. Kita mau nggak mau, ya kita ngikutin juga. Paling selepetan yang sering keluar dari mulut gue, rame, FPYP. Ya. Tapi kalau boleh tahu Ben, sebulan 2 bulan terakhir ini, Ya. yang paling dari lubuk hati lo yang lo rasain, Ya. lepas dari huru hara yang ada ya. Ya. Gue mau nanya ini terlebih dahulu. Apa yang lo rasakan sekarang? Hati Oma nih gimana? Kalau ditanya apa yang dirasakan ya kayaknya udah campur aduk ya, semuanya jadi satu gitu. Jadi ya kita harus fokus bekerja, tapi di satu sisi ya ada beberapa hal yang mana yang harus lo mau selesain duluan nih gitu loh. Jadi kan nggak semuanya kita harus bisa menyelesaikan semua berbarengan gitu loh Kak. Ya. Jadi makanya ya apa yang ada di depan ya itu dulu deh yang gue selesain satu-satu gitu. Oke. Dan yang kita tahu kan memang Ruben telah resmi bercerai dengan pasangan. Ya, Dan itu secara sadar lo lakuin demi kebaikan anak-anak. ya, Iya kan? Setelah terjadi perceraian itu, ya, iya kan? Hanya Ruben sama pasangan yang tahu apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak. ya, Kalau aku boleh tanya sama Ruben, ya. sebenarnya akar permasalahan itu mulainya dari mana sih? Kok sampai akhirnya ada postingan kiri, ada postingan kanan, ada yang ngomong ini, ada yang ngomong itu. Sebenarnya apa yang menjadi trigger Ya. sehingga memulainya situasi ini? Oke, jadi gini, untuk hal yang terjadi, apa yang menjadi men-trigger, secara detail banget gue kurang paham. Jadi tapi ketika pada saat itu lagi ditanya ya tentang anak, kan lu mau ngomong, oh iya baik-baik aja, ya baik gitu. Tapi kalau ditanya kapan ketemu anak-anak ya belum. Ya, Masa gue harus tutup-tutupin? ya, Iya kan? Jadi akhirnya mungkin itu yang menjadi gorengan buat semuanya gitu. Tapi menurut gue ya gue menjawab sejujur-jujurnya. ya. Iya kan? Gue gak ketemu anak. Normalnya deh, gue sudah menghindari yang namanya mall untuk jalan-jalan gimana-gimana gitu. Karena untuk supaya gue gak ke-trigger mata gue untuk ngelihat ada anak kecil gitu ya. Itu kan pasti kita yang kita terbiasa dengan anak-anak pasti kan ada kegesek hatinya ya. Dan terus ngelihatnya juga cuman ya ini yang lagi gue rasain gitu. Jadi kayak gue ngomong ya sejujur-jujurnya gitu. Sesuai dengan Ya. kesepakatan kalian, Ruben tuh boleh ketemu anak tuh apakah bebas waktunya, apakah ada waktunya, atau seperti apa? Gini, kalau mengenai keputusan itu kan dari pengadilan sendiri itu kan 4-3. Ya kan 3 harinya di aku harusnya gitu. Jadi kalau dibilang kan gini, sudah berkomunikasi belum? Sudah berkomunikasi. Jadi kalau kemarin Minola preskon juga sebenarnya pihak kita itu yang menjawab gitu. Kan mana buktinya? Oke, ya mesti preskon lagi dong. Masa mesti kita WhatsAppin satu-satu? Kan kita preskon lagi ini buktinya gitu loh. Jadi kalau itu menjadi kekesalannya siapapun gitu, jadi kita juga bingung gitu. Kan lu nanya apa buktinya? Ya ini buktinya. Ya, Gitu. Sejauh apa usaha lo? Ya ini. ya. Terus yang di mana letaknya? Aku pernah lihat juga di salah satu postingan gitu. Ya, Ruben pernah WhatsApp di tanggal berapa, ya, tapi dibalasnya tanggal berapa. ya. Itu siapa yang Ruben chat? Tania gitu. Mereka tapi megang handphone setiap hari. Pegang handphone, ya kalau setiap hari pasti. Cuman kalau setiap
saat belum tentu karena kan mereka sekolah dan ada beberapa kegiatan gitu. Tapi kan jarak hari ke harinya itu kan lumayan jauh gitu. Dan menurutku gini, sudah gue tahu semuanya gitu. Jadi di sini yang harus melunakkan hati ini di sini nih siapa sebenarnya? Ya enggak gitu. Makanya ketika kalau ditanya ya gue jawab sejujurnya. Yang seperti itu nyatanya. Masa gue gak boleh kangen sama anak gue? Masa gue gak boleh rindu sama anak gue? Lu semua berpersepsi, berpikiran kalau gue gak pernah cari anak gue. Masa gue giliran sekarang gue ceritakan ngomongnya katanya gue drama, menebar kesedihan gitu. Jadi gue bingung sendiri. Kok lama-lama kebahagiaan gue lo pada ngatur ya gitu. Untuk sebuah dukungan lo sama idola lo, terus lo ngatur kebahagiaan gue. Sampai ada yang ngomong, jangan ganggu kebahagiaan mereka. Hah? Gimana? Tapi gue harus melunakkan hati gue. Tapi kalau ini gue Ruben yang dulu, wah gue gak sampai nunggu lama-lama. Gue sikat beneran abis. Tapi ini anak gue bukan anak orang. Anak gue sendiri gitu. Terus kalau makanya kasih nafkah. Tunggu. Ini kan tentang nafkah, tentang ini. Karena ada yang trigger gue tidak memberikan nafkah. Oh iya, benar. Lokat itu. Iya, benar. Gue gak bilang enggak. Iya benar. Tapi kenapa? Ada alasannya. Ada alasannya. Dan tapi ini kan juga keluar di masyarakat ya. Pengeluaran untuk anak 200 juta itu cukup membuat orang kaget. Ya. Apa iya? Anak lo butuh 200 juta setiap bulan. Gini, itu sudah diceritakan sebenarnya kemarin ini kan? Ya kan? Itu sudah Maaf, gua diceritakan. nanya ya. Iya nggak apa-apa. Ya. Itu sudah diceritakan kemarin ini dan itu sudah diceritakan secara detail. Ya. Nah, terus katanya dirinci, di reimburse. Ya memang benar. Ya, di reimburse memang benar. Tapi gue berhak untuk nanya, ini apa? Terus ada ini, rinciannya segini. Mana rinciannya? Dengan tujuan kan sekarang ini kita sudah sendiri-sendiri. Sehingga kalau nanti suatu saat nanti anak gue bertanya, ayah nggak pernah gini, ayah nggak pernah gini. Loh enggak kok, ayah ada ini. Ada buktinya ya. Iya, ayah ada ini. Jadi maksud saya itu bekerja sama dari sisi yang situnya. Gitu loh Kak. Jadi oh iya oke buat keperluan anak oke. Mana rinciannya? Gitu. Maksudnya begitu. Enggak setiap habis nanya sesuatu ribut. Giliran gue akhirnya kepancing langsung gue pemarah. Gue emosional. Gue ini sama kayak kalian. Bisa diem, bisa marah, bisa ngantuk, bisa nangis. Semuanya gitu. Tapi kok lama-lama gue liatin seperti sosok ayah yang ya dulu lu ayah gue gitu. Sekarang enggak gitu. Itu yang gue rasa. Bahkan kemarin kalau nggak salah juga ini apa yang saya tanyain based on apa yang ada di sosial media ya. Ruben sempat posting juga nih. Ruben bukan sedikit ya, aku tahu banget pasti kamu marah mendengar kata-kata mantan ayah. Oh iya, itu kata-kata yang menurutku kalau pertama kali gue ngerespon itu, video itu gue cuman, hah? Kayak judul tadi ya Ben. Capek gitu, maksudnya gini, coba kalau itu kepleset ada di gue. Ya, jadi maksudnya dalam hal ini tidak ada sama-sama yang diuntungkan. Tidak ada sama-sama yang diuntungkan. Ini hal yang dibahasnya tentang pertemuan anak. Dibahasnya tentang uang lagi. Akhirnya jadi melebar. Udah dibahas tentang mau ketemu anak tanpa perantara. Tuh. Tapi makanya bayar. Akhirnya keluar lagi di uang. Dari ucapan saya dong. Waktu saya keluarkan semuanya emang juga gampang. Iya. Itu. Jadi lu maunya gimana sih? Ruben harusnya diam. Ruben harusnya nggak usah ngapa-ngapain. Ruben harusnya gini, iya. Oh, tapi memang zaman sekarang ini kan zaman sosial media ini bukan hanya Ruben dan mantan istri yang punya permasalahan, tapi penggemar, netizen juga keikutan seolah-olah itu masalah mereka dan seolah-olah mereka lebih tahu gitu. Awalnya lu tuh kan diem kan. Nah, bener. Menuju perceraian aja lu diem. Tahu-tahu cerai. Iya kan memang lu selesaikan sendiri lah gitu. Pas giliran lu sekarang bercerita,
akhirnya Indonesia FPYP. Bahkan ini ada satu foto juga. Ini coba Ruben mungkin bisa menanggapi. Sadis sekali kalimat orang ini. Maaf orang kaya, mohon izin menjelaskan. Itu anak yang nggak mau nafkahi siapa dari anak-anakku dalam kandungan sampai dia sebelum saya stop di 6 bulan terakhir. Saya masih menafkahi. Jadi ngapain mesti sibuk jaga anak saya. Dan kalau dibilang anak saya mau apa, nggak ketemu ayahnya aneh. Jika tidak mau, saya tahu kalimat apa yang masuk di telinganya. Stop ribet ngurusin anak yang masih ada orang tuanya. Lo sehat gak sih? Terlalu sering lo ikut campur gua lihat ya. Lo ingetin juga itu si Mbak yang dulu host live dan katanya manajer MNDA. Dia kalau lagi kerja live biar katanya cari rezeki halal, jangan menjatuhkan orang, fokus kerja aja yang halal. Ya. Ya. Jadi dari tayangan live tersebut ada seseorang yang bilang bahwa lo tidak menafkahi. Ya kan? Menggosok-gosok terus. Ya. Menggosok-gosok terus gitu. Jadi maksudnya gini, udah kalau memang mau ini bisa semuanya juga selesai, cuman satu doang pertanyaannya, itu doang tok. Tentang anak, udah tok. Gitu loh. Jadi nggak usah melebar-melebar. Ini kan si Mbak MNDA ini kan gayanya udah kayak apa tahu ya, gue perhatiin gitu. Kenal gue juga nggak terlalu banyak gitu. Ya. Karena waktu gue ada di rumah lama dia udah ada juga. Oke. Jadi menurut gue udah. Ya. Ini anak gue. Itu darah daging gue. Jadi Dan lo nya juga masih hidup. dan guanya masih hidup gitu. Lo bisa ngerawat anak itu dengan kesederhanaan yang lo punya. Jadi lu yang sibuk pada baper-baperan is okay. Jangan bilang gue cemburu. Gue cuman di poinnya anak. Udah, jangan kemana-mana. Di poinnya anak. Ketika lu melontarkan yang lain lagi, gue punya hak juga untuk menjawab dong. Ya. Ya itu. Jadi siapapun boleh memberikan hak menjawab gitu loh. Ya. Jadi supaya berimbang, mau suka atau tidak, percaya atau tidak, gue nggak cari itu. Yang gue jawab adalah jika suatu saat nanti gue tidak ada kesempatan menjelaskan itu sama anak gue, minimal ucapan ini bisa menjadi bukti untuk anak gue ke depan. Ada perjuangan ayahnya untuk dia. Ada perjuangan ayahnya rindu. Jadi bedakan dengan drama. Semuanya sudah diusahakan. Jadi kalau ingin semuanya juga baik-baik saja, ya ingin ini udah. Biarkan semuanya melunak. Saya tahu banget ibunya anak-anak itu kalau tidak ada yang ngomporin, dia tidak begitu. Tidak mungkin. Saya tahu. Jadi kalau tanya selama 11 tahun kita masing-masing hidup, ya punya senangnya, punya bahagianya, punya buruknya. Tapi jika keburukan kita itu menjadi andalan buat setiap orang gitu, terus kebaikan yang pernah lu kasih lu hilangkan. Gitu. Makanya gue cuman gak usah ngomong jauh-jauh. Kalau satu butir nasi aja, satu butir beras yang pernah gue cari, satu butir. Itu lu pun gak ingat, ya gue mau ngomong apa? Berarti memang mindset pola pikirnya dan sekelilingnya. Jadi ini gue tidak membela, tidak apa, tapi gue tahu banget. Situasi ini akhirnya jadi banyak orang-orang, jadi banyak yang terkesan Pahlawan kesiangan ya. Iya, gue tidak pernah ngerasa diri gue benar, tidak pernah sama sekali. Gue cuman yang gue bahas adalah seorang ayah yang ingin bertemu sama anaknya. Ya, gue dibilang, lu mau apa aja nggak apa-apa. Lu mau ngomong apa aja gue juga diem. Apa? Ngondek. Mau ngomong apa? Apa lagi? Ya emang begini gue. Begini cara gue. Kalau gue enggak. Tapi gue dalam hidup itu kan, Kak, kita pengen hidup yang lebih baik lagi ke depan. Ya kan? Kita pengen hidup lebih maju lagi. Dan semua itu kan enggak ada orang yang lahir langsung jadi orang pintar. Enggak. Semuanya berproses. Tapi ketika saya lagi berproses itu adalah sebuah kesalahan dan masa lalu tuh kayak hal yang memalukan buat saya. Kalau nggak saya bangga sama diri saya sendiri, kapan saya bangga dengan apa yang udah pernah saya lewatin gitu.
saya juga bukan lahir dari anak orang kaya. Bener, tapi semuanya serba cukup gitu ya. Makan serba cukup gitu. Nah terus ketika di posisi yang kayak gini saya cuma ngelihat gini doang. Apa ya? Yang gua bawa nih apa ya? Gak ada sama sekali gitu. Jadi gue harus ceria di tempat ini. Pasti memang acaranya ceria. Tapi kan ketika kita sudah selesai dari sini, masing-masing punya ceritanya, masing-masing punya kegiatannya gitu. Dan gue juga sekarang ada Onyo di rumah. Dan Onyo juga kadang-kadang ada siang, ayah nanti sore kayaknya enak deh makan ini. Ya gue harus siapkan itu. Jadi kan ada double lagi kerjaan yang harus gue cover dan gue sangat enjoy ke sana dong. Gue coba memikirkan apa ya, snack-snack yang gue bisa bikin sendiri. Supaya ketika dia pulang dia ada makanan yang dia punya. Karena kadang-kadang dia kalau malam tuh ada cemilan. Jadi karena gue udah tidur lebih cepet, gue udah siapin. Pokoknya kalau ada makanan mau cemilan, gue udah taruh di posisinya, yaitu deretan snacknya dia. Oke. Gitu. Ben, ini kalau tadi lo sempat membahas tentang Onyo. Ya. Onyo itu kan tadinya ada di rumah lama. Ya. Ya kan? Akhirnya Onyo mengambil keputusan dan mengambil sikap untuk ikut sama ayahnya. Ya. Apakah saat ini Onyo masih ketemu sama adik-adiknya? Enggak. Kenapa? Nah kalau itu, lu tanya gue sampai sekarang ini nih, lu tanya. Gue pernah nanya nggak sama dia? Enggak. Karena gue tahu banget kalau Onyo itu kalau ada sesuatu yang dia hal yang kayak rasa dia mesti ceritakan, pasti dia akan ngomong. Tapi kayaknya kami berdua itu sama-sama pengen hening dan kepengen sama-sama saling menyembuhkan gitu. Ya, jadi dia tahu ketika gue suasana lagi nggak enak, pasti dia datang ngampirin gitu. Dan terus setiap kita mau tidur gitu ya, dia pisah ke kamarnya, dia good night dulu, kalimat pasti dia ucapkan, kita selalu sama-sama ayah gitu. Jadi ada hal yang menurut gue kalimat itu aja gue ramu banget gitu. Iya kita pasti selalu sama-sama Nyo, tapi biasanya good night, udah gitu selesai. Tapi kalau sekarang dia rubah lagi pola katanya, kita harus selalu sama-sama ayah gitu. Itu yang buat gue juga ngelihatnya ya selalu dan selamanya Koko. Jadi itu yang hari-hari yang gue pengen banget terlihat sesuatu di mata dia yang ya kita berdua pasti kuat dan kita bisa kembali lagi bareng gitu. Ya, saat ini kita akan mengundang seseorang yang selalu menguatkan Ruben, Onyo. Aku kini sedang berjuang lewati semua. Kuat ya Onyo? Kuat. Lu mau peluk nggak? Iya gue bapaknya lah. Ya udah iya. Lagu yang tadi Onyo nyanyiin itu adalah lagu yang Ruben buat di saat ulang tahun. Enggak. Kemarin itu ya, Pak? umroh. Oh, lu kayak Bunda Dorce banyak nyiptain lagu berarti lo ya. Enggak kan tapi dia sekarang udah canggih kan. Canggih. Ya kan, udah ada aplikasi. Jadi kayak bisa ngungkapin sesuatu gitu. Ya, jadi melodi. Iya gitu. Terus ya serahkan ke Kadit, Aditya Ya, Gumai. ya. Serahkan, dirapikan lagi gitu. Jadi kayak Jadi lu yang nulis tuh semua liriknya. iya maksudnya Jadi pujangga dia Tapi dia nggak sekarang. bisa nyanyi gimana? Ya jangan nyanyi lah, bapak lu suruh nyanyi kayak gimana, lu juga aneh. Ada aja orang lagi sedih, dia bapaknya nulis ya kamu yang nyanyi gimana? ada AI. Iya sabar. kan? Oke, ini Onyo hadir di dalam kehidupan Ruben untuk selalu bisa menguatkan Ruben. Kita ada fotonya. Koko udah jadi anak baik. Anak kuat gua. Ayah juga akan selalu ada untuk Koko, Cici, dan Nia. Ayah juga selalu bangga dan bersyukur punya anak-anak yang hebat dan kuat. Ayah tidak berhenti berdoa untuk kita bisa jalan lagi berempat dan sehat semua baik badan juga pikiran. Serta dijauhkan dari kesombongan, keserakahan dan tidak lupa jadi manusia yang bersyukur. Maafkan ayah juga yang masih belajar terus menjadi ayah yang baik. Semua yang terjadi kita rapikan satu-satu hati kita dan memulai dengan bekerja lagi. Jangan sedih, ayo kita semangat kok.
peluk erat Koko selalu. Ini juga Onyo, dari- Om Igun mau nanya pertanyaannya pertama. Apa yang membuat Onyo akhirnya memilih tinggal bersama ayah? Mungkin karena satu, hati nggak bisa bohong ya dari aku sendiri. Terus aku juga nggak bisa pungkiri aku ada di sini tuh berkat Tuhan dan berkat ayah juga. Dan ini rumah pertama yang dimana aku ketemu juga sama ayah di Brownies. Dan juga aku tuh ngerasa bahwa ngerasa bersalah juga satu sisi karena sempat ninggalin ayah juga. Dan juga karena emang semakin banyak yang menurutku ini kayaknya udah nggak sehat. Jadi aku lebih baik untuk datang untuk nemenin ayah gitu. Dan selama Onyo masih di sana, apakah ayah pernah melontarkan kata-kata Onyo tinggal sama ayah gitu? Enggak. Jadi Onyo dengan kesadaran sendiri. Iya, aku dengan kesadaranku sendiri. Terus paling ayah ngomong kayak, nanti kalau misalkan Koko nggak sibuk, main-main ke rumah ya gitu. Ntar kalau udah selesai bola atau apa, nanti jangan lupa mampir ke rumah gitu. Karena aku juga setiap bola kan dekat juga sama rumah ayah kan. Gitu. Jadi setiap bola pasti dia bilang, jangan lupa mampir. Oke ya. Tapi sebelum ke ayah, berarti Onyo udah sempat ngomong dulu sama ayah. Ayah, aku mau Enggak. ikut sama Udah ayah. ngobrol dulu sama ayah. Tahu-tahu langsung ke rumah Tahu-tahu ayah. langsung datang, terus juga nginep di tempat ayah sehari. Berlanjutan terus gitu. Oke, Onyo kan sekarang udah bisa dibilang sudah tidak kecil lagi ya. Onyo bisa mengambil keputusan, Onyo bisa menyelesaikan permasalahan juga. Pernikahan, perceraian, pasti anak menjadi korban. Dan Onyo ada di keluarga itu. Kalau Onyo sekarang melihat ayah sendiri, apa yang bisa Onyo lihat apa yang ayah rasain saat ini? Kalau lihat ayah ini sekarang dia dalam posisi yang sebenarnya pura-pura kuat aja. Jadi aku tahu dia sekarang lagi ada di posisi yang lagi terpuruk dan juga aku sama ayah ini, aku bilang sama ayah ya, kita berdua emang gak sedarah, cuman aku menjadi salah satu orang yang paling sayang banget sama ayah. Dan juga agama itu bukan menjadi sebuah kayak ayah udah pindah kepercayaan, aku kecewa sama ayah, aku sakit hati sama ayah, enggak. Kita juga sama-sama percaya sama Tuhan kita masing-masing. Dan aku bilang sama ayah ya, apapun yang terjadi saat ini, aku salah satu orang yang ada di samping ayah terus. Dan juga kita lewatin ini bareng-bareng, aku gak peduli orang-orang di luar mau ngomong apa gitu. Aku bangga sama ayah, aku bangga punya ayah. Aku bangga punya ayah yang kerja keras, bangga sama ayah yang sayang sama anak-anaknya. Aku tahu dia sekangen apa sama Cici sama Nia, begitupun aku. Aku bilang sama ayah, ayah nanti bakalan mereka tahu segimana ayah perjuangin mereka untuk kasih sayang ayah buat mereka. Nanti mereka tahu sendiri. Kalau Onyo sendiri masih berkomunikasi nggak sama adik-adik? Aku udah enggak lagi enggak. Sama. Aku Terakhir juga. kapan? Terakhir sama yang masih sering chat itu ya ayah sama adik-adik. Cuman aku udah enggak, karena aku tahu kalau aku ngechat mereka pasti ada aja ntar yang di problemin gitu. Jadi lebih baik untuk adik-adik kalau emang kangen, aku masih punya nomor mereka dan mereka pasti bakalan cari. Tapi aku kadang kalau sama mereka, aku sering chat Cici lewat statusnya, dia sering pasang status di WA game-game gitu, aku komen gitu. Cici sehat, lagi apa gitu. Cici ngerespon. Cici respon, baik kok gitu. Terus Nia chat, Nia kangen sama Koko. Terus aku bilang kayak, ya nanti kalau ada waktu kita jalan-jalan keluar ya gitu. Karena kalau aku udah ke rumah kayaknya udah enggak. Udah enggak. Kalau Onyo lagi kangen sama adik-adik, biasanya apa yang Onyo lakuin? Kalau aku kangen sama mereka, aku paling nonton video waktu di apartemen, terus juga main bola dan juga jalan ke mall, ke tempat yang mereka sering belanja sama ayah, gitu aja. Lo happy nggak sekarang ada Onyo? Happy banget. Jadi gue percaya yang namanya, ya setiap kita pasti punya garis takdir gitu ya. Jadi udah nggak akan mungkin kita ditinggal sendiri gitu. Tapi pasti Allah kasih kita jalan gitu. Semua. Dan hanya bisa ya bercerita di saat
sholat aja, udah gitu. Jadi Allah yang ngatur aja semua. Onyo, kalau Onyo merasa, Onyo bisa ngerasain nggak kalau kita hidup di lingkungan yang sehat, di sekitaran orang-orang yang sehat, kita akan menjadi orang yang sehat. Ya setuju, setuju banget. Dan Onyo melihat bahwa ayah sekarang berada di lingkungan yang sehat buat ayah. Ya, karena emang juga ayah, aku bilang sama ayah kan, ya sekarang itu nggak usah peduliin siapapun itu, nggak usah peduliin kalau misalkan emang adik-adik kangen sama ayah, mereka ntar yang cari ayah. Sama kayak aku kangen sama ayah, aku yang cari ayah. Gitu. Jadi untuk permasalahan itu ayah pokoknya sehat-sehat terus gitu. Aku pasti bakalan marah besar kalau misalkan ayah sakit gara-gara mereka, ayah masuk rumah sakit lagi gara-gara mikirin mereka terus. Gitu. Jadi ayah harus happy, ayah sehat karena nanti yang mereka lihat adalah ketika ayah udah sehat, ayah udah kuat, pasti mereka datang sendiri. Onyo ini kan tipe anak sekarang ya teman-teman ya. Kalau apa yang ada di hatinya, Dia ucapin. dia nggak sungkan untuk posting, untuk ngomong apa adanya gitu. Ayah suka marah nggak kalau Onyo mendadak posting-posting? Enggak, karena ayah udah tahu kalau aku udah posting gitu berarti aku udah nggak tahan, nggak kuat untuk mau ngomong langsung. Jadi nggak bisa aku ungkapin lagi, jadi langsung aku kasih tahu ke mereka. Karena banyak yang komen-komen segala macam, yang nge-tag aku juga kayak apa kasihan ini, kasihan itu. Yang harus dikasihanin adalah kalian tuh harus melihat bahwa yang sedang berjuang yang di ayah permasalahan sekarang karena cuman pengen mau ketemu sama adik-adik gitu. Karena aku juga tahu permasalahannya gimana. Karena dari kemarin aku juga diem kan Uncle. Ditanya di tempat bola juga aku diem sama wartawan, terus juga ditanya juga sama teman-teman aku diem. Pokoknya nggak sama kayak ayah aku diem. Nah, pas karena kemarin udah permasalahannya ayahnya dikatain kayak gitu, jadi aku udah mulai speak up lagi gitu. Sebenarnya kebenarannya gini karena aku ada di situ juga gitu. Bahkan ketika perdebatan antara ayah dan bunda pun aku menyaksikan sendiri juga permasalahannya itu seperti apa. Gitu. Di momen ini apa yang Onyo mau sampaikan buat ayah? Aku cuma bilang sama ayah harus kuat-kuat terus, sehat gitu. Terima kasih udah ibadahnya ayah itu nggak pernah ayah tinggalkan. Dan juga terima kasih juga udah sayang sama aku dan Talia Tania. Gak apa-apa ya, kita lewatin ini bareng-bareng. Dan aku yakin ini semua pasti bakalan berujung baik untuk kita juga. Amin, amin. Peluk dong ayahnya dong. Tadi aku. Semangat. Ruben mau bilang apa sama Onyo? Onyo, semuanya ayah sudah ceritakan. Aku cuman bilang tetap jadi anak yang baik ya. Kapanpun itu Onyo akan menjadi laki-laki yang kuat, lebih hebat lagi. Dan apapun itu kok selalu jagain Talia Tania karena mereka masih belum mengerti. Di sini ayah cuman bilang sekarang ini tanpa ayah minta, tanpa ayah ngobrol, Koko tahu bagaimana ketika ayah lagi hancur. Dan Koko pasti datang ke kamar, pasti Koko nanya. Dan terima kasih juga untuk semua cinta dan perhatian Koko yang begitu luar biasa. Mungkin Koko juga udah besar, jadi ayah tidak bisa terlalu banyak larang. Ayah hanya sampai di garis mengingatkan. Tapi terima kasih larangan yang udah ayah berikan itu Koko taatin semuanya. Dan untuk semuanya baik Koko berkarir apapun itu ayah pasti bangga. Ya, ayah pasti senang dengan karirnya Onyo. Terus naik, terus bagus, terus. Hanya itu doa ayah setiap malam untuk Koko dan adik-adik. Ya.
Ayo Wendy ada yang mau disampaikan ke Ruben, ke Onyo. Ya kalau dari gua ya balik lagi ya karena selama ini kan kita memang 3 orang ini kan tidak pernah berusaha mencari tahu karena kita tahu ada privacy yang harus tetap dijaga dan kita yakin kalau Ruben ngerasa bahwa dia akan cerita, dia pasti akan cerita sama kita gitu. Tapi di momen ini kayak berasa banget gitu kayak wah berat banget ya jadi Ruben gitu. Nggak kebayang harus kehilangan waktu sama anak-anak tercinta gitu. Dan itu berasa banget. Ini jadi pengalaman dan introspeksi buat lu juga ya. Iya, bener. Punya keluarga, punya anak. Betul, Bahwa betul. ternyata memang perceraian tuh Ya, berdampak buat anak-anak. pasti. Ayu, ada mau sampaikan buat Ruben? Sepertinya Ayu dari tadi yang paling gak kuat nahan air mata. Apa yang Ayu mau sampaikan? Gak tahu ya, walaupun karena dari dulu Ruben tuh gak tahu kenapa ya, sayang aja gitu. Walaupun ntar berantem, ntar ribut, tapi hati tuh gak bisa bohong gitu. Sayang dan tahu dia gitu. Dia tuh kerja kerasnya luar biasa banget sih ya. Gak pernah kenal capek. Ketika dia diginiin kayak gak tahu ya. Iya, Ayu berdoa aja mudah-mudahan sehat terus. Allah semakin ngangkat derajat masih punya kita-kita. Jangan ngerasa sendiri. Pokoknya kita sayang semuanya sama Ruben. Allah kasih ujian nih, pasti ada alasannya. Insya Allah ada hikmahnya pasti. Sebenarnya kalau menurut aku ya, kejadian rumah tangga Ruben ini kita nggak perlu cari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang menang, siapa yang kalah. Tujuannya adalah untuk bisa bertemu anak itu aja. Boleh gue ngomong sesuatu sama lo? Sini ikut gue. Kemarin hari Sabtu lo tahu kan kalau gue premier film? Iya. Dengerin dulu, lo tahu kan? Iya. Gue keluar dari studio, banyak wartawan. Iya. Mereka bukan nanya tentang film gue, tapi nanya tentang perkara lo. Kita akan kebalik setelah satu ini. Tetap di Brownies Obrolan Manis. Lo ngerti gak? Wawancaranya tuh bukan tentang film gue. Ini sedang berjuang lewati semua Sesuatu yang hebat terjadi, lo tau gak apa Ruben? Apa? Ternyata pertikaian rumah tangga lo itu lebih FYP daripada dolar 18.000, rupiah 18.000. Ketutup rupiah 18.000 tuh sama dolar tuh. Lo emang best. Gue jawab apa yuk? Ya, Iya. Udah lu diem aja deh. Ya, oke, diem aja. Kayak dia yang kalau ditanya diem aja. Iya, diem aja. Udah ya, lo udah kelar. Gue baru mau nanya tentang film lo, udah ya nggak jadi. Gak usah. Sekarang kita kedatangan seorang cowok berprestasi yang mengawali karirnya sebagai sumber berita. Siapa sih? Aku punya tayangannya, ini dia. Langsung, ini dia. Rama Sukarta. Halo, selamat siang manis yang ada di rumah. Kembali lagi bersama saya Rama Sukarta yang akan menyampaikan berita terkini untuk semua manis yang ada di rumah nih. Berita pertama datang dari studio Brownies di mana pada saat ini lagi ada informasi yang viral di masyarakat tentang host Brownies yang memiliki energi seperti tidak terbatas. Nah, tim investigasi kami bahkan masih meneliti dari mana energi tersebut berasal dan apa sebenarnya yang menyebabkan mereka memiliki energi yang meletup dan juga meledak-ledak. Nah, hingga berita ini diturunkan, pihak Brownies masih belum memberikan pernyataan resmi mengenai tuduhan bahwa acara ini sebenarnya menyebabkan banyak kejanggalan dan juga fenomena yang nggak beres sih di masyarakat karena banyak masyarakat dan juga manis-manis di rumah yang nggak fokus ketika nyuci piring dan juga lagi nyetrika.
Nah, kami akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan informasi terbaru apabila tingkat keceriaan masyarakat semakin meningkat. Dan sekian berita siang ini, saya Rama Sukarta pamit undur diri. Selamat sebelum, siang. Mas, mohon maaf. Oh, Mas, mohon maaf. Jangan undur diri dulu. Yang sekarang FYP itu Ruben Onsu. Lo ngapain? Kita penting. tahu gini? Saya undur diri. Ya. Sikat, Bor. Ya. Oke. Oke. Kesini silakan duduk. Halo, Ruben. Emang masnya ini pembawa acara berita atau Iya. gosip atau? Fokusnya di berita, Kak Ayu. Oh di berita, oh pantas dia nggak tahu gosip, emang kamu. Tiap jam berapa siarannya? Geseran saya nggak. Oke, di mana nih? Ya di situ aja. Mau di sini? Dia nanya setiap jam berapa siarannya? Nggak tentu, kadang pagi, kadang siang, kadang malam. Tapi sekarang lagi banyak di siang ke sore. Oh siang. Nggak bareng sama jam ini dong? Nggak dong. Oh, iya. Nungguin brownies dulu selesai. Oh iya. Oh kamu di sini acaranya juga sama. Oh bukan, di bukan. TV berita yang lain. Oh, di Iya. berita lain. Oke, tapi udah berapa lama jadi news anchor sih? Jadi news anchor di studio itu udah 1 tahun, Kak Ruben. Tapi sebelumnya aku itu di lapangan, jadi news reporter dulu di lapangan sekitar 2-3 tahun. Kamu nggak takut tuh jadi news anchor? Kenapa, Kak? Angker. Ya Allah habis nangis ketawa makan gula Jawa deh ini ya Allah. Oh malu mata gua sampai sore nih begini nih Katanya pernah ada cerita horor ya pas syuting. Tuh kan bener. Waduh, cerita horor sebenarnya nggak Horor banget. Yang didatangi Igun itu nggak horor ya? Bukan. Banyaknya sedihnya sih, Kak. Banyaknya sedihnya karena kalau di lapangan terutama ya, itu kan jadi kadang aku tuh ngeliput kejadian-kejadian misalkan kayak seperti kecelakaan atau tragedi-tragedi yang bener. baru terjadi sebelumnya dan kita tahu ada beberapa korban jiwa dan kemudian besoknya aku langsung ke lokasi tersebut dan ngelihat itu loh yang sisa-sisa yang ada di lapangan tuh. Itu malah nggak kesensor sama mata pemirsa ya. Kamu lihat Betul. langsung ya. Iya, nah makanya karena ngelihat sendiri di situ kadang Lo pasti sedih banget ya. Nggak tepat ya sedihnya. iya jadi gitu kadang kalau pemirsa di rumah kan cuma ngelihat dari layar, tapi kan aku Ada yang di nyatanya, injek kan? di situ ngelihat masih nyium baunya juga kadang. Jadi pengalaman yang sangat berkesan sih di lapangan. Kamu boleh nggak duduknya jangan kayak gitu? Kenapa? Dari jauh kayak suster kamu. Iya. Aku juga baru sadar. Baju lo Perasaan hari ini gue nyontek baju gue nyontek Pinterest Wendy. Pas gue sandi habis dari belakang gini, hah? Kok gue kayak Suster Maria? Ini kayak mau jaga anak. Kamu berarti dulu liput-liputan gitu ya? Iya. Keliling-keliling liputan. Pernah datang ke liputan premier nggak? Pernah. Aduh yang kemarin ya? Enggak, kebetulan nggak pernah kalau Tahu premier. kemarin. Kenapa dia tahu? Ya iya yuk, makanya ini yang harus geger dia nih. Ya, tahu. Tapi sekarang ya katanya suka mellow pas lagi liputan mudik ya. Kadang iya, karena ya itu ya, karena tubuh dan besar kan pastinya mudik, liburan bareng keluarga. Tapi kalau misalkan lagi, ya kalau kerja di TV gini kan kadang kita tuh nggak, liburnya nggak kayak masyarakat umum kan. Kita di sini pulang ada tanggal merah loh. Itu ya kayak Igun ya, Tanggal merah. gitu kan ya. Kita nggak ada tanggal merah. Kakak kreatif juga ngerti Nah nih gitu pasti. kemarin tapi kita libur panjang loh, Bu Jas baik loh. Iya, 3 hari itu dia lagi kena angot-angot aja. Itu jarang terjadi. Kan. Jarang terjadi itu. Kita coba reka adegan ya. Gitu. Pernah ngalamin gempa di studio nggak? Nggak pernah, untungnya nggak pernah. Igun pernah. Tahu nggak kita kalau gempa kita cuma ngapain? Ngapain? Ngeliat lampu goyang loh saya gini. Gini. Tapi lu kabur. Lu gue Wendy kabur. Ruben Kabur. sampai duduk. Gue doang yang diam di sini. Semua pada kabur. Dengerin, kenapa? Kameramen Dengerin. kontak ke gue Kita kamera. kabur, lo di sini. Iya. Karena lo ada pikiran, FYP. Makanya lo di sini. Kita coba reka adegan yuk. Ceritanya Rama lagi liputan mudik sama kameramennya Wendy. Di tengah syuting Rama disamperin bapak-bapak Igun naik motor yang ngaku kehilangan istrinya Ayu. Ayu marahin Igun karena ninggalin Ayu di pom bensin. Ternyata Igun sengaja karena pusing Ayu ngomel mulu. Yuk. Duh, Suster, gimana nih? terus
di sini, ya di depan sini. Suster Maria. Gimana nih? Ya Allah pakai abu-abu juga. Kamera. Aduh Ella. Ayo, Onyo ketawa, Onyo jangan ketawa. Kameramen, Kalau gitu mau. Ini live ya? Kamera, roll action. Apa? Tar lo, gua WB dulu, gua WB. Oh asik. WB. Apa ini? WB itu istilah kamera ya. Istilah kamera, Action. sambil close up ya. Yuk, 5, 4, Oke. Ya, selamat siang pemirsa. Melaporkan langsung dari kawasan yang sangat padat oleh pemudik di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di Tendean. Pada hari ini memasuki puncak arus mudik dan ini memang Mas, belum. Mas, Ya Pak, ya Pak. ini gimana nih? Standar. Standar. Naik motor masa pakai asisten nih? Mas maaf, saya mau cari istri saya hilang. Lagi live, Mas. Hani lagi live. Lagi live. Boleh say hi sama orang-orang di kampung? Ya saya nggak bilang istri saya hilang Mas. Istri saya hilang. Saya Ciri-cirinya nggak tahu gimana, nggak ada kabarnya semenjak saya nggak transfer. Masuk. Ciri-ciri istrinya gimana, Mas? Oh, saya udah lupa Mas. Saya udah lupa. Tapi kalau yang sekarang sih istri saya cantik Mas. Oh gitu. Kalau Iya. kan ciri-ciri istrinya gimana tuh? Lah, kamu dari mana? Dari mana abang nyariin? Rama. Sorry. Mas saya mau laporan Mas. Audio yang Bapak ini kok sengau ya suaranya? Agak gede audionya. Kamu kenapa ninggalin aku di pom bensin? Kamera, Hah? tolong kamera. Kamu kenapa ninggalin aku? Udah hilang rasa tanggung jawab kamu, ha? Apa gimana aku tanya? Kenapa kamu ninggalin? Ngapain lo sampai situ ngapain? Ya kan kameramen kan ngambil reality ini namanya. Kamu kenapa sih marah-marah? Jangan-jangan kamu banyak yang ngomporin ya? Dulu kamu nggak kayak begini. Jangan kemana-mana, tetap di Brownies obrolan manis hit. Kirain kamu. Balik. Jadi Anak Elmen coy, gua mau olahraga. Ya elah. Jadi dia kan ketahuan elemen, lu kan masih Excel, masih gede ini L. Sekarang kita kedatangan seseorang yang selalu menyampaikan berita-berita Maria. penting kepada manis semua. Aku punya tayangan. Lu itu doang yang gak pernah main ya? Langsung kita panggil dia, Rizky Haris. Silakan duduk. Oh ya, terima kasih. Suster, minum. Suster. Apa? Oh ya, air putih aja. Air putih. Sus, Ya? Sus, selang bapak tolong Ya. dibenerin. Sonde. Rizky Haris, ini kalau ngomong tentang penyiar itu news anchor gitu ya. Emang sebenarnya cita-cita dari dulu tuh news anchor. Kalau cita-cita sih dulu waktu masih kecil ya standar gitu ya. Misalnya ditanya mau jadi apa, jadi dokter gitu. Ya. Tapi memang berjalannya waktu ya udah kenal casting dulu terus Ya. waktu itu awalnya ikut Abang None sebenarnya 2011. Oh sama dong. Abang None juga. Tahun berapa tahun? Lu jadi siapa? Aku lupa deh pokoknya ijazahnya di lemari. Itu masih ada ijazah. Iya. Oh pakai ijazah. Terus Ya jadi ikut Abang None 2011, terus dari situ ya belajar MC, terus ikut akhirnya jadi jurnalis, jadi reporter, Abang None. sampai sekarang jadi news anchor. Kalau jadi news anchor gitu tuh datangnya setiap ada program atau memang harus bikin berita terus cari berita setiap hari ke orang kantor? Iya, jadi kalau news anchor tuh biasanya kan dia ada yang plus liputan,
atau misalnya bikin berita gitu. Jadi kalau yang Lihat. reporter itu biasanya ya selain nanti siaran gitu ya, nanti dia sama liputan juga. Gitu. Kalau kamu jam berapa siarannya? Siarannya pagi, Trans TV juga, Good Morning. 7.30 jam berapa? pagi. Besok aku nonton kamu ya. Besok aku nonton. Iya. Kenapa? Mas, Iya. Mas harus berbangga hati. Hah? Kalau besok pagi Suster Maria ini nonton Mas. Karena belum bangun. Ya nanti aku bikin story ya. Aku Oh iya kalau bener bisa ya, di tag ya nonton. nanti. Ya. Ya, Ditunggu. oke. Nah, ini katanya kamu sempet ditolak waktu casting. Oh iya, dulu kalau misalnya kayak kita gitu kan pasti kayak biasa lah. Jadi misalnya coba di TV mana casting dan mungkin bedanya news anchor itu kan setelah misalnya kita habis interview itu ada test cam-nya. Jadi kayak Ya. casting gitu dan setiap TV itu pasti punya Standar. kayak standar masing-masing. Jadi kayak setiap TV itu punya seleranya masing-masing. Nah disitulah. Jadi ya misalnya kalau kita gagal di satu TV belum tentu misalnya nggak bagus gitu ya. Tapi memang mungkin nggak sesuai sama kriteria kameranya mereka. Berarti sampai sekarang ada di CNN, kamu udah melewati casting ke beberapa TV. Waduh, beberapa TV. Udah banyak TV. Pernah dulu juga pernah casting di Trans 7. Oke. Gagal gitu-gitu. Tapi kan ya sambil belajar. Nah, Sambil... akhirnya di CNN lah nih. Sekarang di CNN. Pak Noko ya. Pak Noko. Oh, Pak Noko itu memang relasi kita juga. Iya. Bapak Pak Latif Arnoko. Aku sekretaris Panoko kalau Ya kan, setiap relasi ulang Pak Noko tahun. juga kita. Relasi, Iya. sekretaris. Aku Sekretaris. juga kenal Pak Noko. Ya. Sering dimintain video greeting ya Pak ya. Iya lagi. Sama ulang tahun. gitu. Selamat buat teman-teman. Selamat buat teman-teman yang kemarin habis reuni akbar ya. Di Majalengka ya. SMA Majalengka tiap tahun ya. Oke. Selamat Nah, tapi ya. Selamat ya. berarti kan ada suka dukanya Betul. gitu ya jadi news anchor gitu ya. Nah, berarti total berkarir jadi news anchor udah berapa lama? Total dulu kayaknya dari 2013 kalau nggak salah. Oke. Berarti sekitar udah 13 tahun ya. 13 tahun. kurang Keren. lebih. Kalau nih untuk berdua, news anchor favorit kalian tuh siapa sih? Jangan Jeremy Teti. Ya. Padahal mau nyebut tadi loh. Nggak boleh, hampir udah di ujung lidah loh itu. Aduh. Siapa? Siapa ya? Oh, Dipsi. Dulu ada, sekarang juga masih di TV sih, namanya Aldi Hawari. Jadi Aldi Hawari itu dulu sama kayak aku, niche-nya di ekonomi juga. Aku dulu bawainnya ekonomi, Karuben kayak gue. Oke. Jadi Aldi Hawari sih sampai sekarang. Kalau anchor gini bisa ngebahas fashion. Bisa, kalau dibutuhkan bisa. Aku news anchor ya, Mak? Ya, ya. Ya Tuhan. Tapi, Apa aja mau. tapi jangan kayak Jeremy Teti ya. Atasannya pakai kemeja, bawahnya pakai mini, jangan. Ya. Pernah nggak kalau lagi live atasnya rapi, bawahnya nyantai? Pernahnya dulu waktu Duduk kali ya. lagi buru-buru, nggak sadar udah pakai kemeja, udah pakai celana, set belum ganti sepatu. Sepatunya Itu masih begini. yang lama. Sepatunya begini. Mas sepatu cats dia datang. Sepatu cats gitu. Jadi Lagi gini sepatunya nih. Jadi waktu itu kameramennya langsung zoom aja, nggak ngeliatin semua badan gitu. Iya, kalau di CNN sih nggak bisa karena kita diri atau nggak pakai bar stool, jadi Betul, pasti iya. kelihatan Pasti semua. Jadi kelihatan harus ya. well prepare gitu. Lu ngapain beruang di situ? Bawain acara ya. Mesti yang gini, profesional. Tapi katanya di Pakai dodot. Tapi Igun pernah tahu bacain berita. Di mana, Wen? Atasnya pakai kemeja, Bawahnya? pakai jas, pakai dasi, bawahnya pakai tong. Ya, pada nggak tahu tong kayaknya kawin. Gak usah dikasih tahu ya. Gak usah dikasih tahu ya. pernah mengalami kejadian horor. Bawahnya iya, jadi- duyung. Kapan tuh? Jadi sebenarnya bukan saya sih, tapi di sini juga, di Ya. studio sana. Jadi kan kita kalau baca berita tuh pakai earpiece kan? Betul. Earpiece. Nah earpiece ini kan biasanya buat produser dikontrol. Oh iya sini. Di control room itu kasih aba-aba kan, misalnya mulai cue. Terus pernah misalnya habis kita baca lead beritanya, suruh voice over bacain. Ya. Apa sih? Apaan sih awo lu? Lanjut. Jadi waktu suruh baca itu tiba-tiba kayak ada yang bilang stop. Nah kita kan diem aja. Maksudnya kita nggak lanjut baca, tapi ternyata kayak, loh kok pada diem aja? Loh tadi ada yang bilang stop. Oh bukan, ternyata bukan suara produsernya. Tapi ada yang ngomong di Coy. earpiece tuh buat stop. Gitu aja sih. Tapi nggak pakai earpiece ini di sini. Enggak. Enggak, kita nggak ada. Tapi pernah nggak? Pernah nggak? Nggak ada.
Tiba-tiba ada ya. Nih, Irvis goib ya. pernah nggak? Irvis Ngerasain goib. maksudnya pas lagi kita siaran gitu, kayak ketempelan berat deh. Nah itu kan. Apa itu? Beban hidup apa gimana? Maksudnya kita kayak disenderin. Beruntung masih ada gue. Masih ada gue yang mau nempelin lo, ngerti nggak? Jangan kemana-mana, tetap di Brandis Obrolan Manis. Terima kasih ya buat semua bintang tamu. hari ini. Sama-sama, terima banyak. kasih semua. Sukses Makasih ya terus. Ben udah cerita hari ini ya. Sampai ketemu lagi besok. Hanya di Brandis Obrolan Manis. Hei. Aku kini